So, teman-teman semuanya, di video kali ini saya bakalan fokus ke satu target utama nih. Tepat jam 8.51 ya, weekend lagi. Dan karena jam 10 nanti saya ada pelatihan di bidang akuntansi juga. Jadi ada waktu sekitar 70 menit mau saya manfaatkan untuk menjawab kuis gitu ya, kuis dari pertemuan kelima. Nah, kuis dari pertemuan kelima dari program prakerja ini. Nah, jadi ini saya masang target dulu nih. Nah, targetnya saya kali ini di video ini adalah bisa jawab kuis yang materinya kewajiban pelaporan SPT. Nah, ini di pertemuan kelima. Pertemuan akhir ya. Nah, kita buat di sini. Oh, rupanya kalau ini harus upgrade, nggak apa-apa. Oke, save. Nah, ini baru bisa keconteng nanti kalau udah selesai buat tugasnya. Nah, tugasnya yang ini nih. Dan sekarang saya belum bisa on cam ya, teman-teman yang nonton video ini, karena kondisinya nggak bisa on cam. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai mandi, kayaknya sebelum jam 10 saya harus mandi deh, karena nanti ikut webinar itu harus on cam. Berarti target kuis ini untuk jawab 5 soal ya, itu harus bisa kurang dari 70 menit. Kita bagi dua ya, kita targetin bisa mengerjakannya dalam 30 menit. Semoga bisa, semoga berhasil ya. Oke, baik, sekarang kita mulai kuisnya. Mulai. Baik. Nah, formulir SPT untuk pelaporan PPh masa selain PPh 21 adalah formulir SPT. Kalau yang selain PPh 21 itu kemarin pematerinya sampaikan namanya itu SPT unifikasi ya. Terus kita lihat lagi batas waktu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahun PPh Badan adalah batas waktu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Ini coba kita lihat catatan lagi ya. Ini kok nggak teringat sama sekali gitu. Kita lihat coretannya. Sambil kita baca lagi soalnya. Batas waktu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan 2 bulan setelah berakhirnya batas waktu seharusnya penyampaian SPT 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Wah, ini belum kayaknya. Coba ya. Ini bayar pajak, lapor SPT untuk pajak bulanan, kapan jatuh tempo bayar dan lapor SPT. Ini PPh. Ini berarti pajak tahunan. Akhir Maret itu orang pribadi, kalau badan itu akhir April. Berarti kalau misalnya akhir April, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Ini belum kayaknya. Ini tarif. Ini untuk denda.
Belum. Kita lihat di sini ada catatan praktik mandiri dan undang-undang. Nggak ada. Kita coba yang A dulu ya. Tadi yang nomor 1 itu saya yakin jawabannya A. Yang kedua, saya coba A dulu. Ya. Terus yang soal nomor 3, sanksi terlambat lapor SPT PPH tahunan orang pribadi adalah, nah ini sanksinya ada kemarin, bisa kita lihat di sini, sanksi pajak. Nah ini berapa sanksinya, kita bisa lihat di sini. Sanksinya 200. Sanksi tersebut ditagih surat tagihan pajak. %1,0 sanksinya. Jadi sanksinya 1,0%. Coba lihat di sini. SPT tahunan, SPT masa, sanksi terlambat lapor PPh tahunan orang pribadi. Oh, orang pribadi, bukan. Nah, kalau ini PT ABC, kalau pribadi ini orang pribadi per SPT. Rp100.000 per SPT. Maka SPT yang terbit atau pasal 21 Juli 2000. Misalnya melanjutkan kasus PT ABC yang telah di atas, karena tanggal baru dibayar, ini masih PPh badan ya. Sedangkan soal sanksi terlambat lapor SPT PPh tahunan orang pribadi adalah denda 100.000 per SPT. Udah betul kan? Karena contohnya di sini pajak bulan PPh 21 kan pribadi kalau untuk 21. Oke, sekarang lanjut lagi. Berarti A juga. Nomor 3. Nomor 4. Dalam pelaporan pajak, SPT masa PPN harus dilengkapi data sebagai berikut, kecuali jumlah penyerahan pada bulan yang dilaporkan, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kredit pajak PPh. Dalam pelaporan pajak SPT masa, berarti selain pasal 21 yang bulan jumlah penyerahan pada bulan yang dilaporkan, ya. Jumlah pajak keluaran, ya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kredit pajak. Dalam sebuah dalam pelaporan pajak SPT masa PPN harus PPN masukan keluaran. PPh-nya nggak ada hubungan dong. Saya coba yang D jawabnya. Terus yang terakhir nomor 5, PT DEF membayar jasa perbaikan kendaraan kepada CV KLM. Dokumen perpajakan yang diterbitkan sebagai laporan SPT adalah, kalau bayar jasa yang berhubungan dengan jasa itu PPh pasal 23. Tapi ini PT ke CV. Kalau sesama
PKP baru 23. Jasa perbaikan kendaraan. Perpajakan yang diterbitkan sebagai lampiran SPT. Berarti yang dilampirin bukti potong jasa. Jasa. Jasa perbaikan. Kalau jasa itu apa ya? Aduh, udah lupa lagi materinya. Coba kita lihat. Nah, itulah pentingnya kita pakai apa namanya? Kita menggunakan materi, jadi ada yang bisa dilihat lagi di coretan-coretannya. Ini nggak bisa diakses, harus disimpan seharusnya. Ya udah, harus di-download lagi. Bukan ini yang mau dicari, coretan. Nah, ini contoh soal. Kalau contoh soal enggak. Yang perlu itu coretan. Tapi bukan yang kas. Nah, coret catatannya di sini. Ini bukan. Pertemuan kedua berarti. Coretan. Balik lagi ke materi awal. Inilah harus ingat. Jasa konstruksi. Kalau PPH jasa selain jasa konstruksi 2%. Nah, bener kan? Makanya jawabannya itu PPH pasal 23. Pasal 23A juga. Coba kita lihat ya, semoga benar. Berapa nilainya? Wis. Wow. Luar biasa. Dapat nilai sempurna, full. Keren. Nah, berikutnya lanjut ke aktivitas berikutnya. Harus verifikasi wajah, jadi nanti saya pakai HP untuk verifikasi wajahnya karena nggak bisa akses di laptop. Nah, nanti saya akses lagi. Yang pasti video untuk post test ya. Untuk post test saya akan upload di video yang berbeda. Jadi silakan tonton video berikutnya tentang post test yang ada di sini. Dan seneng juga ya. Akhirnya bisa berhasil 2 kali selama pelatihan ini. 2 kali saya berhasil jawab, dalam sekali jawab dapat langsung nilai sempurna. So, tadi kita mulai di jam 9 kurang 10 menit dan selesainya itu di jam 9:05. Oke. Nah, berarti saya bisa targetin untuk yang berikutnya gitu, yang pastinya kan ya. Nah, jadi berarti target di sini saya udah bisa centeng. Dan nanti teman-teman silakan nonton video post test di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.